Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedang sakit lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ilmu hadis dan sejarah pembentukan. Apa itu hadis? Hadis secara etimologi merupakan kata benda dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Sedangkan hadis menurut istilah ulama muhaddisin adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun hal ihwal Nabi. Hadis pada masa Rasul periode pertama. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, periode pertama hadis dimulai dengan turunnya wahyu dan pembentukan hukum. Masa ini berlangsung 23 tahun, dari 610 Masehi hingga 623 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk menulis wahyu dan mengirimkan surat kepada gubernur untuk menuliskan hadis dari penghafal dan ulama di tempatnya masing-masing. Kebijakan ini tercatat sebagai kodifikasi pertama hadis secara resmi. Munculnya hadis kontemporer. Yang pertama, penafsiran Al-Quran yang umum, membantu memperjelas dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum maupun tidak terperinci. Yang kedua, memperkuat hukum-hukum. Hadis memperjelas hukum-hukum dalam Al-Quran dan memberi contoh yang konkret. Yang ketiga, suatu persoalan peristiwa yang terjadi atau belum terjadi. Hadis muncul sebagai respon terhadap persoalan atau peristiwa tertentu yang mungkin tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Dan yang keempat, terjawab di nas Al-Quran, memberikan konteks yang lebih lanjut serta pemahaman yang lebih mendalam. Teman-teman, pernahkah kamu mendengar tentang pentingnya menjaga lisan dan tangan? Kenapa ya hal tersebut sangat penting? Ayo, angkat tangan kananmu, sebutkan namamu, lalu ajukan pendapatmu dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya, seorang muslim adalah yang membuat kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman, hadis ini mengajarkan kepada sesama muslim untuk tidak saling menyakiti baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jika kedua ajaran tersebut diterapkan pada kehidupan sehari-hari, maka terciptalah lingkungan masyarakat yang hidup damai, aman, serta saling menyayangi. Contoh perilaku negatif yang harus kita hindari, antara lain bullying, tawuran, tidak bisa menahan marah, berkata kasar, memprovokasi, dan juga merusak fasilitas umum. Apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, dari gambar-gambar ini teman-teman bisa menyimpulkan apa yang harus teman-teman lakukan. Atau mungkin teman-teman punya kesimpulan yang lain. Jika teman-teman mempunyai kesimpulan yang lain, tolong utarakan kesimpulan itu dengan sebaik-baiknya ya. Setelah teman-teman mengetahui tentang isi kandungan dan pelajaran apa yang kita dapat dari hadis tersebut, teman-teman bisa membuat poster tentang hadis tersebut, lalu mengirimnya atau mengunggahnya di media sosial teman-teman. Nah, ketika kamu melihat temanmu yang lain melakukan hal negatif tadi, teman-teman bisa mengajak orang itu untuk berbicara dua mata. Maksudnya, kamu hanya berbicara dengan temanmu saja dan tidak ada orang yang mengetahui. Kamu bisa melakukan pendekatan dengan sopan, menanyakannya dengan sopan, dan memberikan penjelasan tentang hadis tersebut. Sehingga temanmu akan menyadarinya dan tidak mengulanginya lagi. Jika temanmu tetap melakukannya, itu bukan kesalahanmu. Yang penting kamu sudah menyampaikannya. Urusan dia menerima atau tidak, itu urusan dirinya sendiri. Nah, yang paling penting adalah melakukan perubahan dari diri sendiri. Jika kalian pada sebelum mengetahui tentang hadis ini, kalian sering berkata kasar, memprovokasi, merusak fasilitas umum, dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu sekarang kalian berjanji atau berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Metode mengajar hadis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dialog langsung. Yang kedua, menyaksikan langsung Rasul atau mempraktekkan.
Yang ketiga, saling mengingatkan. Dan yang keempat, menyaksikan perbuatan sesama sahabat. Berikut merupakan metode pemeliharaan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ceramah atau khutbah. Kedua, Nabi sebagai tempat untuk bertanya. Ketiga, penjelasan tentang kehidupan sehari-hari atau rumah tangganya. Keempat, sesama perempuan saling mengingatkan. Kelima, Madinah dijadikan tempat berkunjung. Mohon maaf teman-teman, seharusnya yang nomor 6 itu adalah pembayatan orang kafir di Mekah. Ketujuh, orang yang sudah melihat dan mendengarkan diperintahkan untuk mensyiarkan kepada yang lain. Yang kedelapan, ajakan Rasul dengan cara santun kepada raja-raja agar memeluk Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam cara penyampaian. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Makan mendoan di Jati Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.